Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi terkait dengan menerapkan arsitektur atau rancang bangun mikroprosesor. Seperti yang tampil di belakang ini, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah atau terkait dengan arithmetic logic unit atau ALU. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ke register unit atau RU dan control unit atau CU. Di materi hari ini adalah register unit dan control unit. Mari kita ikuti video pembelajaran ini selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya lanjutkan KD menerapkan gambar arsitektur atau rancang bangun mikroprosesor dan KD keterampilan membuat blok diagram arsitektur mikroprosesor. Saya review sebentar. Jadi yang kita pelajari pada KD yang pertama ini sebenarnya adalah IC ini. Di dalamnya IC Z80 CPU ini. Jadi yang kita bahas adalah di KD yang pertama adalah arsitektur dalamnya mikroprosesor Zilog 80 atau Z80 CPU ini. Ini bentuk fisiknya IC 40 pin. Nah, di dalam IC ini itu kalau di blok diagram itu bentuknya seperti ini. Ada 3, ALU, kemudian RU dan CU. Nah, ALU ini sudah kita bahas pada video pembelajaran terdahulu. Nah, sekarang ini yang kita bahas adalah yang register unit dan control unit atau RU dan CU. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah register unit. Nah, di dalam register unit mikroprosesor, di dalamnya itu ada 2. Yang utama yaitu register utama atau main register set dan register alternatif atau alternatif register set. Di dalam mikroprosesor Zilog 80, kelompok register utama itu dibagi 2. Yang pertama, kemudian ini yang kedua. Yang pertama adalah register penggunaan umum. Register penggunaan umum ini terdiri dari 6 buah. Jadi ini hanya 6 buah register. 6 buah register 8 bit. Apa saja itu? Yaitu register B, register C, register D, register E, register H, dan register L. Jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke-6 register itu bisa dipasangkan sehingga membentuk 3 buah register 16 bit. Apa itu nama registernya? Yaitu BC atau register B dipasangkan dengan C. Kemudian register DE atau register D dipasangkan menjadi dengan register E dan register HL. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Dari ke-6 buah ini, 6 buah register 8 bit kalau dipasangkan menjadi BC, DE dan HL, ini masing-masing menjadi register 16 bit. Itu yang harus diperhatikan. Maaf, saya ulangi. Kemudian selanjutnya adalah register penggunaan khusus atau special purpose register. Di sini dibagi menjadi 3 buah, yaitu yang pertama 4 buah register 8 bit yang bernama register A atau akumulator register, dan register F atau flag register, register I atau interrupt register, dan register R atau refresh register. Jadi saya ulangi, 4 register 8 bit itu yang untuk khusus itu adalah A, F, I, dan R. Kemudian ada 2 lagi, yaitu 2 buah register 16 bit berindeks. Jadi dia berindeks. Apa itu?
register IX dan IY, indeks X dan indeks IY, sehingga dia punya kapasitas 16 bit. Dua buah register yang lain adalah register 16 bit operasi, yaitu register SP atau stack pointer dan register PC atau program counter. Jadi nanti ini kita bahas fungsinya bagaimana, prosedur pengoperasiannya bagaimana di materi selanjutnya. Saya lanjutkan sekarang yang kelompok kedua, yaitu register alternatif atau alternatif register set. Jadi kalau register alternatif ini sebenarnya adalah duplikat dari register yang umum dan khusus, yaitu register yang di atas tadi kan terdiri dari A, B, C, D, H, L ya. Nah, register alternatif ini adalah aksennya dari A aksen ya, register A aksen, ada register F aksen, register B aksen, register C aksen, dan register D aksen, register E aksen, register H aksen, dan register L aksen. Jadi pasangannya ini duplikatnya ini tidak bisa digunakan pada saat yang bersamaan register utama digunakan. Selanjutnya secara grafik atau secara penyajian secara tabel itu register Zilog 80 itu digambarkan seperti ini. Jadi ini ada register A, B, C, D, E, H, L. Ini yang register 8 bit. Saya ulangi, A, B, C, D, E, H, L. Ini yang 8 bit. Register 16 bitnya berarti pasangannya adalah BC, DE, HL. Ini 16 bit. Yang untuk register umum. Jadi seperti ini. Untuk register spesial purpose atau register khusus itu adalah AF pasangannya. Jadi A register A atau akumulator dengan register F atau flag. Yang ini adalah alternatif registernya, jadi aksennya. Jadi ini kelompok register utama ya, jadi A, B, C, D, E, L. Yang register utama tadi umum dan khusus. Yang A ini berarti khusus yang ini ya. Kemudian yang ini khusus. Yang ini berarti register umum. Yang ini B, C, D, E, H, L. Kemudian yang khusus lain adalah register I dan R. Tadi A, F, I, R 4 register khusus. Kemudian register 16 bit berindeks yaitu indeks X dan indeks Y atau indeks register X dan indeks register Y. Kemudian untuk tujuan operasi adalah stack pointer atau SP dan program counter atau PC. Ini rangkuman dari materi ini ya, dan ini kalau disajikan dalam bentuk tabel. Nah, nanti harus bisa menjelaskan dari tabel ini disajikan, nanti harus bisa menjelaskan paling tidak. Dari sini saja, tidak harus membaca yang materi yang ini ataupun yang ini. Kemudian fungsi masing-masing register. Secara umum, register itu adalah bagian terkecil dari sebuah memori, sehingga tidak lepas dari fungsi memori. Fungsi register itu adalah tempat penampung data ya, jadi tempat penyimpanan data. Karena karena memori ini bukan ROM atau RAM, maka dia menyimpan datanya sementara. Jadi menyimpan data sementara. Fungsi umum dari seluruh register itu adalah tempat penyimpanan data. Kalau register itu 8 bit, maka dia menyimpan atau menampung data 8 bit. Kalau register itu 16 bit, maka dia menyimpan atau tempat penyimpanan data 16 bit. Yang 8 bit tadi kan A, B, C, D, E, H, L. Kemudian yang
16 bit tadi kan BC, DE, dan HL. Itu berarti menyimpan yang BC, DE, HL itu menyimpan data, mampu menyimpan data dengan kapasitas 16 bit. Sama seperti register yang lain juga, maka register penggunaan khusus yang saya sebutkan tadi, index register dan stack pointer serta program counter itu juga mempunyai fungsi tidak hanya sekedar tempat penyimpanan, tapi dia sekaligus ini ya, register index atau index register X dan Y itu mempunyai fungsi sebagai pencatat lokasi awal memori. Jadi saya ulangi di sini, dia sebagai ini fungsinya XY itu sebagai pencatat lokasi awal memori yang akan difungsikan sebagai pengalamatan berindeks atau tidak langsung. Ini fungsinya index register. Kemudian register SP atau stack pointer register itu mempunyai fungsi, perhatikan, stack pointer itu sebenarnya seperti rak, kalau kita ilustrasikan seperti rak. Jadi seperti rak, kalau kita menempatkan bisa diilustrasikan seperti ini. Kalau kita menempatkan barang dari menumpuk barang, maka kita meletakkannya dari bawah, kemudian kita tumpuk di atasnya, kita tumpuk di atasnya, kita tumpuk di atasnya, di atasnya lagi. Maka ketika kita mau mengambil, sebenarnya mengambil ini ilustrasi dari stack pointer ini. Ini ilustrasi dari stack pointer, ya, stack pointer ini. Jadi seperti kita meletakkan barang ini, tumpuk-tumpuk seperti ini, ya. Maka ketika kita mau mengambil sebuah barang tumpukan ini, maka kita tidak bisa ngambil dari bawah, pasti nanti akan runtuh yang atas ini. Oleh karena itu kita mengambilnya dari atas. Nah, prinsip ini digunakan untuk prinsip kerjanya stack pointer, sama dengan ilustrasi kita menumpuk barang. Maka ketika kita sudah menumpuk, sudah penuh, maka kita mengambilnya harus dari atas, bukan dari bawah. Sehingga stack pointer itu bisa disebut dengan istilah LIFO ini, last in first out. Artinya dia siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk duluan, dia keluarnya belakangan, ya. Last in first out. Jadi siapa yang ditumpuk paling bawah, nanti diambilnya paling belakangan. Siapa yang ditumpuk terakhir, otomatis yang paling atas dia akan diambil paling duluan. Ini prinsip dari register stack pointer kalau kita ilustrasikan seperti tumpukan itu. Makanya disebut dengan LIFO atau last in first out. Data yang terakhir kali disimpan, maka data yang pertama kali diambil, seperti ini. Data yang pertama kali diambil, seperti ini. Saya lanjutkan yang register PC atau program counter register. Ini berfungsi untuk mencatat lokasi memori yang berisi data-data pemrograman yang akan dibaca atau dieksekusi oleh mikroprosesor. Ini fungsinya. Jadi mencatat lokasi memori yang berisi data-data pemrograman yang akan dibaca atau dieksekusi oleh mikroprosesor. Itu fungsi dari masing-masing register. Saya lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu register I, R, A, dan flag, ya. Register I atau interrupt vector register digunakan jika mikroprosesor beroperasi pada mode interrupt kedua. Nanti akan saya jelaskan di sistem selanjutnya bagaimana mode-mode operasi pada interrupt. Kemudian register R atau dynamic
refresh register ini berfungsi untuk menangani proses refreshing data pada memori tipe dynamic. Jadi nanti memori itu kita ibaratkan seperti papan tulis. Jadi kita tulis, kemudian tidak kita hapus, tapi biasanya sifat dari memori itu adalah ditumpuk. Jadi tulisan itu kalau papan itu kita mau menulis baru itu dihapus, maka kalau di memori itu sifatnya hanya ditumpuk. Data yang terakhir itu ditumpuki oleh data yang paling baru. Jadi prinsipnya seperti itu. Sehingga karena seperti itu, kita ibaratkan kertas kita tulis-tulis, kemudian ditulisi lagi di atasnya, kemudian proses lama-lama menjadi banyak data yang saling tumpah tindih, maka perlu penyegaran dari permukaan memori itu. Maka register R inilah yang berfungsi sebagai untuk merefresh permukaan memori. Kemudian register A atau akumulator register. Nah, ini spesial banget karena mengapa spesial? Register A atau akumulator itu nanti karena fungsinya sebagai penampung atau penyimpan data sementara, fungsi spesialnya seluruh operasi yang dikerjakan di dalam mikroprosesor itu pasti nanti ujung-ujungnya akan disimpan sementara di akumulator. Ya, jadi spesialnya seperti itu. Jadi kita misalkan membuat sebuah pemrograman, membuat program, kemudian instruksi, begitu kemudian dieksekusi tanpa melibatkan register A, maka nanti secara langsung atau tidak langsung maka data itu akan tersimpan sementara di register A. Walaupun kita tidak menggunakan di dalam instruksi itu register A. Itu spesialnya register A. Register F atau flag register ini sebenarnya nanti kalau dibahas banyak sekali. Flag register ini, flag ini kan bendera atau penanda. Bendera itu kan penanda, maka flag register ini adalah register penanda. Contohnya begini, kalau misalkan kita ingin membuat program, katakan 1 ditambah 1 misalkan, itu berarti itu instruksi aritmatik, maka hasilnya 2. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, kan tidak ada sisa atau tidak misalkan begini, 1 dibagi 1 itu berarti kan hasilnya 0, tidak ada sisa, maka nanti di register flag ini dia akan menanda bagaimana kalau tidak ada sisa kondisinya, bagaimana kalau ada sisa dan seterusnya. Ini kita bahas di materi-materi selanjutnya nanti kalau kita memungkinkan sampai ke materi itu. Jadi itu terkait dengan register unit yang anak-anak harus pahami bahwa register di dalam mikroprosesor Zilog 80 itu ada register A, B, C, D, E, HL itu yang 8 bit, kemudian yang 16 bit adalah B, C, D, E dan HL. Itu yang umum dipakai. Kemudian register yang lain adalah I, R, kemudian IX, IY, kemudian SP dan PC atau program counter. Saya lanjutkan ke sekarang untuk materi control unit. Jadi di dalam ini kita tadi kan sampai di sini, lalu ini sudah, kemudian register unit sudah, sekarang yang control unit. Jadi, masih di dalam mikroprosesor Zilog 80 kita sampai di materi control unit. Nah, apa yang ada di dalam control unit? Yang ada di dalam control unit itu sebenarnya adalah ini. Ada 3. Sistem kontrol, CPU kontrol, dan bus kontrol. Jadi saya ulangi, sistem kontrol, CPU kontrol, dan bus kontrol. Kita masuk ke dalamnya. Apa yang dimaksud dengan sistem kontrol? Maka karena mikroprosesor ini nanti dihubungkan ke komponen yang lain, yaitu akan kita bahas di KD kedua, nanti akan kita bahas di KD kedua. Jadi mikroprosesor ini tidak bisa berdiri sendiri seperti dia beroperasi, tidak bisa, harus dihubungkan dengan peralatan yang lain. Maka
Maka nanti untuk mengontrol sistem itu lewat yang namanya register control atau control unit. Control unitnya itu ada di sistem kontrol ini. Yang masuk di dalam sistem kontrol itu adalah M1 atau mesin cycle 1, MREQ atau memory request, IO request atau IORD, RD atau read data, WR atau write data, dan refresh ini untuk merefresh sistemnya atau RFSH. Seluruh dari register kontrol atau sistem kontrol unit ini adalah berlogika low. Jadi kalau di digital itu kalau di garis atas itu berarti aktif low. Ini aktifnya low. Kemudian yang kedua adalah CPU kontrol. Nah, CPU kontrol ini berarti yang mengontrol mikroprosesor ini sendiri atau mikroprosesor unit ini sendiri, IC ini sendiri. Apa itu? HALT, wait, interrupt atau INT, dan NMI atau non-maskable interrupt, dan reset. Jadi contohnya mengapa reset menjadi CPU kontrol? Kalau kita rangkaian mikroprosesor itu kalau bekerja kemudian kita reset, maka seluruh program apapun dia akan berhenti kembali ke awal. Nah, itu contohnya CPU kontrol itu seperti itu, salah satunya. Kemudian bus control. Kontrol yang ketiga, kontrol unit yang ketiga adalah bus control. Jadi mikroprosesor ini nanti kalau dirangkai dengan rangkaian yang lain harus melalui jalur-jalur. Nah, jalurnya ada 3, yaitu jalur data, jalur alamat, dan jalur kontrol itu sendiri. Maka jalur kontrol itu disebut dengan bus kontrol ini. Supaya karena ada 3 sistem bus, yaitu bus alamat, bus data, dan bus kontrol, supaya tidak saling berbenturan, bekerjanya masing-masing bus, maka harus ada yang mengontrol, yaitu sistem atau bus kontrol ini, yaitu bus RI atau bus request dan bus X atau bus activity. Seluruh dari kontrol unit ini di mikroprosesor itu semuanya aktif low. Ini yang disebut dengan kontrol unit. Jadi saya ulangi, sistem kontrol yang mengontrol sistem seluruhnya. Nanti kalau IC mikroprosesor ini sudah digabung dengan komponen-komponen yang lain karena membentuk sebuah sistem, maka harus ada yang mengontrol sistem, yaitu yang mengontrol itu adalah sistem kontrol. Mikroprosesor Zilog 80 sendiri juga harus ada yang mengontrol, yaitu disebut kontrol CPU kontrol. Kalau dihubungkan dengan komponen yang lain mikroprosesor nanti, IC mikroprosesor nanti, komponen-komponen yang lain, maka juga harus dihubungkan melalui jalur-jalur atau bus. Nah, karena banyaknya bus, maka harus ada bus yang bertugas untuk mengontrol fungsi dari bus-bus itu supaya tidak saling berbenturan. Ini yang dimaksud dengan kontrol unit. Saya lanjutkan ke fungsinya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini dalam bentuk PowerPoint. Materi nanti juga saya siapkan dalam bentuk PDF dan PowerPoint. Jadi ada 3 format yang kami sediakan nanti materi ini. Yang pertama dalam bentuk video tutorial yang ada di YouTube dan yang ada di Google Drive yang video. Kemudian materi dalam bentuk PowerPoint atau PPT, anak-anak nanti bisa mengakses juga. Kemudian materi dalam bentuk PDF. Jadi anak-anak saya sediakan 4 format macam materi
yang sama, silahkan nanti anak-anak bisa mengakses. Kalau kurang jelas dari penjelasan ini bisa membaca di PDF maupun di versi PPT. Saya lanjutkan sekarang fungsi atau pin-pin dari mikroprosesor. Jadi kita kenalkan apa saja pin-pin atau kaki-kaki dari mikroprosesor IC mikroprosesor Zilog 80. Karena nanti yang akan kita gunakan adalah IC Zilog 80 ini. Nah, ini IC Zilog 80 seperti bentuk fisik di awal tadi, bentuk fisiknya adalah seperti ini. Ini bentuk fisiknya. Secara secara skema itu seperti ini. IC-nya nomor 1 sampai 40 pin. Jadi kakinya 1 sampai 40. Masing-masing kaki itu fungsinya masing-masing, ada fungsinya masing-masing sendiri-sendiri. Jadi nomor 1 sampai dengan 40 itu ada fungsinya masing-masing. Ya. Di dalamnya IC-nya apa? Sudah kita pelajari di atas, yaitu ALU, register unit, dan control unit. Nah, kalau ini urut, maka fungsinya masing-masing pin ini tidak urut. Maka saya kelompokkan menjadi seperti ini. Nah, kalau ini tadi urutan pin, sehingga fungsi pinnya tidak urut, ya, berpencar. Sekarang pinnya diacak sesuai fungsi kelompokkan sesuai fungsi dari pinnya, sehingga nomor pinnya tidak urut tetapi fungsinya menjadi urut. Contoh, 40 pin mikroprosesor itu dibagi menjadi ini 16 pin itu untuk address bus atau saluran alamat, kemudian 8 pin itu untuk data bus atau jalur data, kemudian 3 pin untuk catu daya dan sumber clock, kemudian 2 pin untuk bus control, 1, 2, 3, 4, 5 untuk CPU control, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk sistem kontrol, sehingga total ini nanti menjadi 40 pin, semuanya berfungsi. Masing-masing penjelasan masing-masing fungsi pin ini ada di materi di versi PDF-nya. Silakan Ananda nanti membaca sendiri bagaimana masing-masing fungsi dari pin ini. Itu anak-anak terkait dengan materi hari ini, yaitu kontrol unit dan register unit. Saya refresh sebentar dari awal bahwa materi pada KD yang pertama ini yaitu menerapkan gambar arsitektur atau rancang bangun prosesor. KD pengetahuannya dan keterampilannya dalam membuat blok diagram arsitektur mikroprosesor. Maka Ananda nanti paling tidak bisa menguasai materi tentang arithmetic logic unit, kemudian register unit dan control unit. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan hari ini bisa mengikuti materi ini dengan baik, dan mudah-mudahan anak-anak tetap semangat walaupun hari ini anak-anak sedang belajar di rumah. Terima kasih dan semoga Ananda tetap semangat dalam belajar di rumah.